Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat dan masih semangat untuk belajar biologi bareng aku kali ini. Nah, setelah kemarin teman-teman belajar tentang invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang, maka kali ini kita akan belajar mengenai hewan bertulang belakang atau biasa disebut vertebrata. Tapi sebelum kita membahas vertebrata secara detail, yuk kita kenalan dulu sama chordata. Chordata berasal dari bahasa Yunani yaitu chord yang berarti dawai, senar, atau tali. Sesuai dengan namanya, anggota kelompok chordata memiliki notochord yaitu batang rangka primitif di sebelah bawah sistem saraf pusat yang berfungsi sebagai kerangka pada fase embrional hewan. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara mendasar chordata memiliki struktur yang berbeda dengan invertebrata. Kemudian, berbicara tentang notochord, nantinya notochord ini akan tereduksi dan peranannya digantikan oleh vertebrae atau tulang belakang pada sebagian besar chordata, sedangkan pada sebagian chordata lainnya seperti Amphioxus, notochord tetap ada dan berfungsi hingga dewasa. Berikut ini adalah Amphioxus atau lancelet yang termasuk ke dalam film chordata, tetapi notochordnya tetap ada dan berfungsi hingga dewasa. Satu hal yang harus benar-benar diingat dan dipahami adalah semua chordata belum tentu vertebrata, namun semua vertebrata sudah pasti chordata. Nah, oleh karena itu, film chordata terbagi menjadi 3 subfilum. Pertama, urochordata, kedua, cephalochordata, dan terakhir yaitu vertebrata. Subfilum pertama yaitu urochordata atau sering disebut tunicata. Kelompok hewan ini hidup di laut dan hampir semua hewannya hidup menempel pada substrat atau disebut sesil. Notochord hanya terdapat pada bagian ekor dan akan hilang jika sudah dewasa dan tidak tergantikan oleh apapun. Adapun alasan urochordata disebut tunicata adalah karena tubuhnya dilapisi oleh semacam selulosa yang disebut tunika. Nah, terakhir, urochordata tidak memiliki tengkorak atau disebut juga akraniata. Nah, di sebelah kanan layar teman-teman sudah ada salah satu contoh hewan dari subfilum urochordata yang dikenal dengan nama Shona. Subfilum kedua yaitu Cephalochordata. Cephalochordata merupakan kelompok hewan laut yang berukuran kecil dan menyerupai ikan. Kalau yang sebelumnya atau urochordata kebanyakan hidup secara sesil atau menempel, nah Cephalochordata ini hewannya sudah mampu bergerak bebas ke sana kemari. Kemudian, kalau sebelumnya notochord pada urochordata hilang ketika beranjak dewasa, nah, pada Cephalochordata, notochordnya tetap bertahan dan berfungsi sampai hewan dewasa. Terakhir, terdapat persamaan antara urochordata dan Cephalochordata, yaitu keduanya sama-sama tidak memiliki tengkorak atau disebut akraniata. Kemudian, untuk salah satu contoh spesiesnya, seperti yang sudah aku tampilkan sebelumnya, yaitu hewan Amphioxus. Nah, selanjutnya ini dia topik utama bahasan kita kali ini yaitu subfilum vertebrata. Vertebrata merupakan subfilum dari chordata yang memiliki anggota paling besar dan paling terkenal. Mungkin dari istilah-istilah sebelumnya seperti chordata, urochordata, cephalochordata, dan vertebrata. Nah, kata vertebrata ini ya yang paling familiar gitu di telinga kita. Adapun tubuh vertebrata dibagi menjadi 3 bagian yang cukup jelas, yaitu kepala, badan, dan ekor. Di dalam kepala vertebrata terdapat rangka dalam yang biasa disebut kranium atau tengkorak, dan di dalamnya terdapat otak. Kemudian pada perkembangannya, notochord pada vertebrata ini akan hilang dan tergantikan fungsinya oleh tulang rawan dan tulang sejati yang membentuk tulang belakang. Maka dari itu, kenapa disebut vertebrata? Karena anggotanya memiliki tulang belakang yang beruas-ruas atau vertebrae. Selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi subfilum vertebrata. Berdasarkan ada tidaknya rahang, vertebrata dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, infrafilum agnata,
yang berarti hewan tidak berahang, dan yang kedua infrafilum Gnatostomata, yang berarti hewan dengan mulut berahang. Berikut adalah contoh hewan agnata, dikenal dengan nama lamprey. Ketika mulut lamprey ini sedang tertutup, mungkin terlihat biasa saja, sama seperti belut pada umumnya. Tetapi ketika mulutnya dibuka, baru dapat terbukti bahwa hewan ini merupakan kelompok infrafilum agnata. Selanjutnya, untuk Gnatostomata diklasifikasikan lagi menjadi dua kelompok besar, yaitu superkelas Pisces dan superkelas Tetrapoda. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu apa itu Pisces dan apa itu Tetrapoda. Pisces merupakan Gnatostomata yang bersifat poikilotem atau berdarah dingin dan seluruhnya hidup di air serta bernafas menggunakan insang. Kemudian, Pisces memiliki anggota gerak yang berpasangan berupa sirip dan kepala berhubungan langsung dengan tubuh sehingga umumnya tidak memungkinkan adanya gerakan yang bebas. Selanjutnya, berdasarkan rangka tubuh, Pisces terbagi menjadi dua kelas. Yang pertama Chondrichthyes, yaitu kelompok ikan dengan rangka tubuh yang tersusun dari tulang rawan, dan yang kedua Osteichthyes, yaitu kelompok ikan dengan rangka tubuh yang tersusun dari tulang sejati. Berikut adalah beberapa contoh spesies yang termasuk ke dalam kelas Chondrichthyes. Gambar paling kiri pada layar teman-teman adalah ikan pari atau nama latinnya Daciatis americana. Kemudian gambar di tengah adalah ikan hiu banteng dengan nama latin Carcharinus leucas. Kelas Chondrichthyes memang hampir semua hewannya hidup di air laut, namun terdapat pula beberapa di antaranya yang hidup di air tawar, contohnya yaitu hiu gergaji yang merupakan hiu air tawar dengan nama latin Pristis pristis. Selanjutnya adalah dua contoh spesies yang termasuk ke dalam kelas Osteichthyes. Berbeda dengan kelas Chondrichthyes yang kebanyakan hewannya dapat ditemukan di air laut saja, hewan kelas Osteichthyes ini justru dapat ditemukan di berbagai perairan. Contoh ikan yang hidup di air tawar yaitu ikan lele atau nama kerennya Clarias batrachus, di mana ikan lele ini identik dengan struktur tambahan pada insangnya yang disebut labirin, yang berfungsi untuk menyimpan cadangan oksigen sehingga memungkinkan ikan dapat bertahan dalam kondisi lingkungan yang airnya keruh dan minim oksigen. Kemudian contoh ikan yang hidup di air laut adalah ikan tuna atau disebut juga Tunus albacares, yang sangat terkenal akan manfaatnya karena dagingnya kaya akan protein dan nutrisi. Nah, setelah kita membahas mengenai superkelas Pisces, sekarang kita akan beranjak ke pembahasan selanjutnya yaitu superkelas Tetrapoda. Tetrapoda merupakan bagian dari Gnatostomata yang memiliki dua pasang anggota tubuh berupa kaki ataupun modifikasinya, dapat berupa sayap atau tangan. Karakteristik selanjutnya yaitu tetrapoda memiliki leher sehingga dapat bergerak bebas kecuali pada amfibia. Kemudian respirasi utamanya dilakukan dengan menggunakan paru-paru. Berdasarkan struktur anatomi dan morfologinya, tetrapoda terbagi menjadi 4 kelas, yaitu amfibia, reptilia, aves, dan mamalia. Sejak kita SD, amfibia identik dengan istilah hewan yang hidup di dua alam, betul kan? Nah, ternyata benar bahwa amfibia merupakan kelompok hewan yang mengalami tahapan perpindahan dari perairan ke daratan, di mana hewan-hewan amfibia ini belum sepenuhnya dapat meninggalkan habitat perairan dalam perjalanan hidupnya. Karakteristik lainnya yaitu tubuh amfibia ditutupi oleh kulit lembab tanpa sisik, dan di kulitnya itu terdapat kelenjar epidermis yang berfungsi untuk menjaga agar permukaan kulitnya tetap lembab, yang juga penting untuk pernafasan. Jantung amfibia terdiri atas 2 atrium atau serambi dan 1 ventricle atau bilik. Selanjutnya, amfibia bersifat poikilotem yang berarti suhu tubuhnya naik turun sesuai dengan suhu lingkungan. Proses fertilisasi terjadi di luar tubuh atau eksternal.
Kemudian seperti yang terlihat pada gambar bahwa umumnya telur akan diletakkan di dalam air atau di lingkungan yang lembab. Kelompok tetrapoda selanjutnya yaitu reptilia. Jika dilihat dari maknanya, reptilia berasal dari bahasa Latin, yaitu reptum, yang berarti melata atau merayap. Berbeda dengan amfibi, reptil memiliki kulit yang bersisik dan kedap air, sehingga memungkinkan reptil untuk dapat melangsungkan kehidupan sepenuhnya di darat. Hal lainnya yang membedakan reptil dengan amfibi adalah lapisan yang membungkus telurnya, di mana pada amfibi hanya berupa kapsul jeli, sedangkan telur reptil telah memiliki cangkang berkapur yang di dalamnya terdapat cadangan makanan. Selanjutnya, jantung reptil terdiri atas 2 serambi dan 2 bilik dengan sekat yang tidak sempurna, kecuali famili buaya, di mana sekatnya hampir sempurna karena masih terdapat celah yang disebut foramen panize. Foramen pada buaya ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan darah dalam jantung pada saat hewan tersebut menyelam di dalam air. Kemudian, berbeda dengan amfibia, fertilisasi pada reptil terjadi secara internal, yang artinya terjadi di dalam tubuh induk. Selanjutnya, reptil bersifat poikilotem, yang berarti suhu tubuhnya naik turun sesuai dengan suhu lingkungan. Terakhir, terdapat beberapa spesies reptil yang mengalami reduksi anggota badan, misalnya pada beberapa kadal yang berkaki kecil, atau bahkan anggota badan tersebut hilang, misalnya pada ular. Kelompok tetrapoda berikutnya yaitu aves. Aves berasal dari bahasa Latin yaitu avis yang berarti burung. Sebagian besar tubuh aves ditutupi oleh bulu, sedangkan kaki bagian bawah yang tidak berbulu ditutupi oleh sisik. Karakteristik lain dari burung yang sering juga memikat banyak fansnya adalah suara atau kicauannya, yang mana suara atau kicauan tersebut dihasilkan oleh siring yang terletak pada dasar trakea. Kemudian, berbeda dengan Pisces, amfibi, dan reptil yang merupakan poikilotem, aves justru bersifat homoitem, yang artinya aves dapat mempertahankan suhu tubuhnya sendiri dan tidak terpengaruh dengan suhu lingkungan. Selanjutnya, anggota badan atas atau bagian anterior termodifikasi menjadi sayap. Kaki belakang atau bagian posterior juga mengalami modifikasi. Ada yang untuk berjalan, berenang, atau bahkan keduanya. Kemudian jantung aves terdiri atas 4 ruang yang sudah sempurna. Fertilisasi terjadi secara internal sama seperti reptil. Dan yang terakhir, ciri khas kelas aves yang tidak dimiliki oleh vertebrata lainnya yaitu adanya kantung udara atau dikenal juga dengan istilah pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara ini berfungsi untuk membantu paru-paru dalam mengedarkan udara ke seluruh tubuh. Pundi-pundi udara ini memungkinkan terjadinya proses respirasi yang lebih efisien, terutama ketika burung sedang terbang. Sekarang kita akan membahas kelompok tetrapoda terakhir yaitu mamalia. Mamalia menduduki posisi tertinggi dari urutan evolusi seluruh hewan. Adapun karakteristik mamalia antara lain, tubuhnya ditutupi oleh rambut. Kemudian yang membedakan mamalia dengan hewan-hewan lainnya yaitu adanya daun telinga. Selanjutnya berbeda dengan aves, di mana suara dihasilkan oleh siring, suara mamalia dihasilkan oleh pita suara yang berada di dalam laring. Kemudian jantung juga telah sempurna yang terdiri dari 2 serambi kanan kiri dan 2 bilik kanan kiri. Mamalia bersifat homoitem. Selain itu, mamalia merupakan hewan endotermik yang artinya kita dihangatkan sebagian besar oleh panas yang memang dihasilkan oleh metabolisme diri kita sendiri. Kemudian, proses fertilisasi mamalia berlangsung di dalam tubuh induk atau secara internal. Dan terakhir, sesuai dengan asal namanya yaitu mame yang berarti kelenjar susu, maka ciri khas lain mamalia adalah memiliki kelenjar susu yang berfungsi untuk memproduksi susu sebagai nutrisi bagi bayi mamalia. Selanjutnya, mamalia dibagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama, mamalia bertelur atau prototeria. Kelompok kedua yaitu mamalia berkantung atau metateria. Dan kelompok ketiga adalah mamalia berplasenta yang disebut euteria.
Jadi meskipun mengalami proses perkembangan anak yang berbeda-beda, ketiga kelompok mamalia tersebut sama-sama tetap menyusui anaknya. Keren banget kan? Nah, tidak terasa ya teman-teman, pembahasan mengenai vertebrata ini telah selesai. Nah, supaya makin jago, teman-teman jangan lupa untuk mengulang materinya secara mandiri dan perbanyak juga latihan soal, oke? Sekian materi yang dapat kakak sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Sampai jumpa teman-teman.